Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubud Yupita dari kelas 2 PBA. Baiklah, saya hari ini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang membahas tentang definisi inteligensi, definisi metakognisi, dan peran metakognisi. Definisi inteligensi telah banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi maupun ahli pendidikan. Beberapa di antara lain, menurut Guy-Ford menjelaskan bahwa tes inteligensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir bersifat konvergen, yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Sedangkan kreativitas adalah suatu proses berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Lebih jauh, Guy-Ford menyatakan bahwa inteligensi merupakan perpaduan dari banyak faktor khusus. Menurut Howard Gardner 1985 mengemukakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk dalam berbagai macam setting dan dalam situasi nyata. Menurut David Wechsler, inteligensi adalah kapasitas keseluruhan atau global individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan menangani lingkungan secara efektif. Istilah keseluruhan atau global digunakan karena terdiri dari elemen atau kemampuan yang meskipun tidak sepenuhnya independen, namun secara kualitatif terdiferensialkan. Menurut William Strem mengemukakan, inteligensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat pikir yang sesuai dengan tujuannya. William Strem berpendapat bahwa inteligensi sebagai besar tergantung dengan dasar dan turunan pendidikan atau lingkungan, tidak begitu berpengaruh kepada inteligensi seseorang. Alfred Bennett dalam Kaplan 2019, seseorang tokoh utama perintis pengukuran inteligensi bersama Theodore Simon mendefinisikan inteligensi sebagai sisi tunggal dari karakteristik seseorang terdiri atas 3 komponen. Berdasarkan pendapat para pakar di atas, dapat dijelaskan bahwa inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Inteligensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Penggambaran secara sepintas tentang inteligensi sebagai suatu kemampuan dasar yang bersifat umum telah berkembang menjadi berbagai teori inteligensi. Di antaranya adalah teori unifaktor, teori dwifaktor, teori multifaktor, teori hierarki, teori primer mental ability. Definisi metakognisi. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Metakognisi merupakan aktivitas mental yang menjadikan seseorang dapat mengatur, mengorganisasi, dan memantau seluruh proses berpikir yang dilakukan selama menyelesaikan masalah. Berikut definisi dan pengertian metakognisi dari beberapa sumber buku. Menurut Wilson, metakognisi adalah suatu kesadaran peserta didik, pertimbangan,
dan pengontrolan atau pemantauan terhadap strategi serta proses kognitif diri mereka sendiri. Menurut Zakaria, metakognisi adalah pengetahuan seseorang tentang sistem kognitifnya, berpikir seseorang tentang berpikirnya, dan keterampilan esensial seseorang dalam belajar untuk belajar. Menurut Herman dan Suryadi 2008, metakognisi merupakan kesadaran seseorang tentang proses berpikirnya pada saat melakukan tugas tertentu, kemudian menggunakan kesadarannya untuk mengontrol apa yang dilakukannya. Menurut Desmita, metakognisi adalah pengetahuan eksplisit yang dimiliki manusia tentang cara berpikir dan pada aturan yang mereka buat sendiri, sehingga mereka dapat menjalankannya ketika menerapkan pengetahuan tersebut. Menurut Amron, metakognisi merupakan pengetahuan dan keyakinan mengenai proses-proses kognitif seseorang serta usaha-usaha sadarnya untuk terlibat dalam proses berperilaku dan berpikir sehingga meningkatkan proses belajar dan memori. Peran metakognisi. Peran metakognisi yang pertama, keberhasilan belajar. Sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa metakognisi pada dasarnya adalah kemampuan belajar bagaimana seharusnya belajar dilakukan, yang di dalamnya adalah dipertimbangkan dan dilakukan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan suatu rencana kegiatan belajar. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya berkenaan dengan kegiatan belajar. Yang ketiga, menyusun suatu program belajar untuk konsep, keterampilan, dan ide-ide yang baru. Yang keempat, mengidentifikasi dan menggunakan pengalamannya sehari-hari sebagai sumber belajar. Yang kelima, memanfaatkan teknologi modern sebagai sumber belajar. Yang keenam, memimpin dan berperan serta dalam diskusi dan pemecahan masalah kelompok. Yang ketujuh, belajar dari dan mengambil manfaat pengalaman orang-orang tertentu yang telah berhasil dalam bidang tertentu. Yang ketujuh, memahami faktor-faktor pendukung keberhasilan belajar. Yang kedua, pengembangan metakognisi. Mengingat pentingnya peranan metakognisi dalam keberhasilan belajar, maka upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan meningkatkan metakognisi mereka. Mengembangkan metakognisi pembelajar berarti membangun fondasi untuk belajar secara aktif. Guru sebagai perancang kegiatan belajar dan pembelajaran mempunyai tanggung jawab dan banyak kesempatan untuk mengembangkan metakognisi pembelajar. Strategi yang dapat dilakukan guru atau dosen dalam mengembangkan metakognisi peserta didik melalui kegiatan belajar dan pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.